Oke, semangat pagi Sobat Trader, apa kabar? Ya, semoga sehat selalu ya. Tidak terasa hari ini sudah kembali di awal bulan Desember, tepatnya di tanggal 2 Desember 2024. Dan ini merupakan bulan terakhir di tahun 2024. Oke, seperti biasa, saya berharap Sobat Trader selalu semangat dan selalu sehat ya. Dan selalu mendapatkan poin-poin penting setiap informasi yang saya berikan agar Sobat Trader bisa lebih pede dan lebih yakin lagi sebelum melakukan entry posisi di market. Oke, ya untuk kali ini seperti biasa ya, saya akan menginformasikan mengenai peluang-peluang yang akan ada di market. Lalu setiap di awal pekan juga saya akan memberikan informasi mengenai range pergerakan serta data-data apa saja yang akan dirilis di pekan ini. Oke, sebelumnya saya juga akan coba menyoroti mengenai kondisi market saat ini, terutama kita lihat dari sudut pandang sentimen market yang berkembang saat ini. Kita tahu bahwa sentimen market saat ini yang berkembang adalah yang pertama, para pelaku pasar masih meyakini bahwa Bank Sentral Amerika masih akan melakukan pemangkasan tingkat suku bunga di tanggal 17 atau 18 Desember nanti ya. Itu sebesar 25 basis point kembali meningkat menurut alat survei yaitu FedWatch Tools, di mana saat ini sudah berada di level 66% yang sebelumnya berada di level 58%. Hal ini memicu bahwa ekspektasi pemangkasan tingkat suku bunga tersebut melihat bahwa setelah ditunjuknya Scott Bessent ya sebagai Menteri Keuangan Amerika yang baru, pengganti dari Janet Yellen, karena beliau tipikal orang individu yang tidak terlalu agresif dibandingkan dengan Presiden Donald Trump. Itu poin yang pertama. Yang kedua, kita tahu bahwa di awal tahun 2025 nanti Trump secara resmi akan bertugas di Gedung Putih. Oke, selain itu juga kita tahu ada beberapa agenda serta kejadian-kejadian terutama yang menyangkut mengenai eskalasi militer yang terjadi di Eropa Timur maupun yang terjadi di Middle East. Dan selain itu juga setiap awal bulan minggu pertama ya, ini akan banyak sekali rilis data yang sangat penting dan pastinya akan sangat berpengaruh terhadap pergerakan market. Oke, dan pastinya yang akan disoroti dan akan disimak adalah mengenai rilis data sektor ketenagakerjaan Amerika, yaitu non-farm payroll. Lalu ada juga ADP non-farm employment change atau ADP non-farm payroll. Lalu ada juga JOLTS jobs opening ya. Lalu ada juga beberapa agenda pernyataan dari Ketua Bank Sentral Amerika yaitu Fed Chair Powell speak ya. Dan akan ada juga rilis data ISM Service PMI atau sektor jasa bagi Amerika ya. Dan selain juga ada rilis data pengangguran dan upah per jam. Oke, dan itu yang sangat berpengaruh terhadap pergerakan market di pekan ini. Oke, kondisi dolar Amerika ini kita bisa lihat dari indeks dolarnya atau DXY ya. Ini kembali mengalami tekanan ya. Sebelumnya berada di level 106 maksudnya 106 15 ya waktu itu. Pagi ini kembali melonjak berusaha menguat dia. Saat ini berada di level 106.25 ya. Sebelumnya kita lihat di sini. Nah, ini yang kemarin ya. Low-nya 105.615 ya, bisa lihat di layar. Saat ini kembali menguat dia, berusaha menguat dan sentuh di level 106.25. Potensi penguatan dolar Amerika kalau saya prediksi masih terbatas dan sementara.
Karena sangat wajar para pelaku pasar masih menikmati di Amerika lah ya khususnya ya, ada Thanksgiving, lalu kemarin di hari Jumat sudah ada juga Black Friday ya, di mana mereka sedang mempersiapkan Natal dan Tahun Baru ya, seperti itu. Nah, ini untuk indeks dolar atau DXY ya. Sekarang bagaimana dampaknya terhadap pergerakan market? Oke, yang pertama saya coba melihat bagaimana dampak kondisi dolar Amerika terhadap mata uang euro. Euro USD kalau sobat trader perhatikan dari sisi teknikal masih sangat berpotensi akan melemah ya secara teknikal. Oke, level pelemahan yang akan dituju oleh pergerakan euro USD kalau saya prediksi akan mencoba menuju ke level 1.0500. Jika level 1.0500 berhasil dijebol, maka sasarannya akan menuju ke level 1.04800 sampai dengan 1.04500. Oke. Kalau penguatannya atau kenaikannya, dia akan mencoba ke level 1.05500. Jika berhasil menembus level tersebut, paling jauh kalau saya prediksi akan menuju ke level 1.0600. Itu kalau dari sisi teknikal. Dari sisi fundamental, untuk mata uang euro ya, untuk di hari ini ada beberapa rilis data euro, diantara adalah Jerman dan Prancis lah ya, untuk final manufacturing PMI atau data sektor produksi yang ada di Prancis dan ada yang di Jerman juga. Lalu untuk data eh, Eropa itu sendiri, yaitu final manufacturing dan Italian monthly unemployment rate atau data pengangguran bulanan yang ada di Italia. Namun untuk beberapa data tersebut yang tadi sudah saya sebutkan hanya berdampak low impact terhadap pergerakan market. Namun antisipasi karena kenapa? Untuk data Prancis dan data Jerman ini akan sangat berpengaruh karena kita tahu dua negara ini merupakan ekonomi yang terbesar di kawasan Eropa. Untuk kedua data ini diprediksi akan stabil ya. Namun karena kembali menguatnya mata uang dolar Amerika, jadi potensi pelemahan euro bisa saja lebih mendominasi pergerakan market di hari ini. Oke, itu untuk pergerakan dari euro USD. Selanjutnya kita akan coba prediksi untuk pergerakan USD JPY atau Japanese Yen ya. US dollar terhadap Japanese Yen. Oke, kita tahu bahwa pasca pernyataan dari Ketua Bank Sentral Jepang yaitu Ueda, di mana beliau mengatakan sangat prihatin terhadap pelemahan mata uang yen belakangan ini, dan beliau memprediksi bahwa kenaikan tingkat suku bunga bisa dilakukan di bulan Desember ini. Hal tersebut dinilai cukup hawkish oleh para pelaku pasar. Ini yang menyebabkan mata uang yen sempat menguat. Namun, kalau sobat perhatikan, ini saya pilih di time frame H4 ya. Potensi pelemahan justru akan mencoba mendominasi pergerakan market. Terlebih di sana di time frame H4 sudah confirm terbentuknya bullish engulfing. Jadi potensi pelemahan yen bisa akan terjadi di sesi Asia hari ini. Sasarannya akan mencoba ke level 150.800 sampai dengan level 151.00 ya. Jika level 151.00 tidak berhasil ditembus, maka potensi penguatan terbatas akan kembali terjadi pada mata uang yen dan sasarannya akan menuju ke level 150.800 sampai dengan level 150.500 seperti itu ya. Oke. Selain juga kita tahu bahwa dari sisi fundamental untuk yen atau Jepang ya, hari ini akan ada data capital spending ya tadi. Lalu ada juga data final manufacturing PMI atau data produksi yang ada di Jepang. Ini dirilisnya negatif. Hal tersebut semakin membebani pergerakan dari mata uang
yen, seperti itu. Oke. Di satu sisi, imbas kembali menguatnya dolar Amerika semakin menekan pergerakan dari yen. Oke. Lanjut kita ke pergerakan mata uang pound sterling terhadap US dollar ya. Oke, kita tahu bahwa pound sterling menutup di pekan kemarin sempat mengalami recovery atau penguatan ya. Imbas adanya pelemahan dari mata uang dolar, namun di awal pekan ini justru pound sterling terus masih berada di dalam tekanan. Imbas para pelaku pasar masih wait and see akan rilis data sektor ketenagakerjaan yang tadi sudah saya katakan. Secara teknikal, di sini juga Sobat Trader bisa melihat bahwa pelemahan pound sterling terhadap US dollar masih berpeluang akan kembali terjadi. Sasaran yang akan dituju, kalau saya prediksi akan menuju ke level 1.26500 sampai dengan 1.2600. Oke. Lalu kalau penguatannya, dia akan mencoba ke level 1.2700 sampai dengan 1.27500. Ya, itu kalau dari sisi teknikal. Namun dari sisi fundamental, kita tahu bahwa nanti siang, tepat di jam 2 waktu Indonesia bagian Barat, akan ada rilis data nationwide PPI. Itu diprediksi akan positif untuk pound sterling, yaitu dari 0,1%, diprediksi akan meningkat menjadi 0,2%. Ya, seperti itu. Selain itu juga, di sore nanti, tepat di jam setengah 5 sore, waktu Indonesia bagian Barat, akan ada rilis data final manufacturing PMI atau sektor produksi yang ada di Inggris. Ya, diprediksi akan stabil, yaitu di level 48,6. Apabila beberapa data tersebut dirilis sesuai dengan ekspektasi, ya, maka pergerakan pound sterling diprediksi akan menguat, tapi hanya sementara dan terbatas. Karena kenapa? Para pelaku pasar masih wait and see akan beberapa rilis data sektor kerjaan Amerika di pekan ini yang tadi sudah saya katakan, dan para pelaku pasar masih wait and see juga mengenai kebijakan yang akan diambil oleh Bank Sentral Inggris. Oke. Selanjutnya untuk pergerakan mata uang Aussie atau Australian Dollar ya. Untuk Aussie, kalau Sobat Trader bisa melihat atau menyimak ya, bahwa peluang pelemahan mata uang Aussie ya, ini kembali nampak ya. Dan kalau saya prediksi dari sisi teknikal di sini bisa melihat bahwa potensi pelemahan dari mata uang Aussie saya prediksi akan menuju ke level 0.64500 sampai dengan 0.6400. Jika menguat tidak akan terlalu besar, saya prediksi akan mencoba ke level 0.6500 sampai dengan 0.65500. Ya, itu paling jauhnya. Kalau dari sisi fundamental untuk di hari ini ya, untuk di hari ini ada beberapa list data tadi, ada building approval, ada company pricing dan yang lain, dan ada juga rilis data commodity price nanti di jam setengah 1 siang. Overall untuk rilis data Aussie ini masih mix ya, dan mayoritas cenderung negatif. Hal tersebut yang membebani pergerakan dari Aussie. Selain itu juga kita tahu bahwa kembali menguatnya dolar Amerika semakin melemahkan mata uang Aussie seperti itu. Oke, tolong dicermati level-level yang tadi sudah saya katakan bisa berpotensi akan bergerak ke arah tersebut. Oke, sekarang kita coba prediksi untuk pergerakan untuk pergerakan komoditi. Yang pertama terhadap gold ya atau emas. Untuk emas itu sendiri, kita tahu bahwa di akhir pekan kemarin, tepatnya di hari Jumat, itu posisi emas tertinggi berada di level 2666 ya. Lalu terendahnya berada di level 2633. Jadi pergerakan kurang lebih sekitar 33 poin ya. Lalu untuk di pekan kemarin, sekali lagi untuk di pekan kemarin ya. Pekan kemarin tertinggi berada di level 2721
dan low-nya berada di level 2605. Kalau secara teknikal, potensi pergerakan emas ya masih mengalami tekanan. Namun antisipasi, karena yang tadi saya katakan bahwa di pekan ini akan banyak sekali rilis data sektor ketenagakerjaan Amerika, plus ekspektasi bahwa pemangkasan tingkat suku bunga Amerika sebesar 25 basis poin kembali mewarnai sentimen market. Hal tersebut bisa kembali melemahkan dolar Amerika dan kembali memicu emas untuk kembali naik seperti itu. Oke. Di hari ini kita tahu bahwa pergerakan sudah cukup lumayan volatile ya sejak open market tadi ya, di mana low-nya sudah berada di level 2622 dan high-nya berada di level 2652. Jadi pergerakan sudah sekitar 30 poin ya dan didominasi oleh penurunan. Dan kalau saya prediksi untuk di hari ini, potensi penurunan gold masih akan kembali terjadi. Sasarannya akan mencoba menuju ke level low yang pernah disentuh sebelumnya, yaitu di level 2620 ya. Jika level 2620 berhasil ditembus, akan menuju ke level 2615 ya. Dan kalau untuk kenaikan saya prediksi tidak akan terlalu besar ya. Dan sasarannya dia akan mencoba menjebol high yang terjadi saat ini di level 2652. Dan kalau saya prediksi kenaikannya ini tidak akan berhasil menembus level di high yang terjadi saat ini, itu di level 2652. Justru tekanan akan lebih mendominasi untuk pergerakan harga emas ya, seperti itu. Jadi kalau untuk di hari ini, kalau saya prediksi untuk pergerakan harga emas masih didominasi oleh penurunan ya. Oke. Lalu untuk dari sisi fundamental, kita tahu bahwa nanti malam akan ada rilis data Amerika tepat jam 10 malam, yaitu ISM Manufacturing PMI yang diprediksi positif dari 46,5 diprediksi akan meningkat menjadi 47,7. Apabila dirilis sesuai dengan ekspektasi, maka tekanan akan terus berlanjut terhadap emas ya. Jadi level-levelnya berpeluang akan menyentuh yang tadi sudah saya sebutkan ya. Jadi level supportnya akan menuju ke level 2615 seperti itu. Oke. Itu pergerakan harga emas. Namun antisipasi di tengah gejolak militer yang terjadi di Eropa Timur antara Ukraina dengan Rusia ini masih menjadi tenaga pendorong yang tiba-tiba bisa saja membuat harga emas kembali melonjak. Meskipun kita tahu di Middle East antara Israel dengan Hamas serta Hizbullah sudah terjadi yang namanya gencatan senjata. Oke. Lalu kita ke produk komoditi lainnya, yaitu di harga minyak. Untuk harga minyak itu sendiri ini masih di bawah tekanan ya. Dan kalau saya prediksi sasarannya akan menuju ke level 6800 sampai dengan 6750 ya. Jika kenaikannya tidak akan terlalu jauh, akan menuju ke level 68500 sampai dengan level 69 ya. Karena di satu sisi secara sentimen market kondisi China masih mengalami perlambatan ekonomi karena kita tahu China merupakan konsumen terbesar minyak di dunia. Oke, lanjut kita ke indeks saham. Baik, untuk indeks saham Amerika di Wall Street yaitu ada Dow Jones Industrial Average, S&P 500 serta Nasdaq ya. Ketiganya itu ditutup pada akhir pekan kemarin cukup beragam ya. Itu Dow Jones ditutup sedikit sekali hanya naik sekitar 1,1%, sedangkan S&P 500 ditutup naik 1,45% dan Nasdaq ditutup cukup lumayan bagus di level 5,7%. Untuk pergerakan market di hari ini, kalau saya prediksi untuk indeks saham Amerika, kecenderungannya masih cenderung terbatas. Karena kenapa? Para pelaku pasar masih wait and see akan rilis data sektor ketenagakerjaan Amerika dan akan menjadi tolak ukur kemana arah kebijakan yang akan diambil oleh Bank Sentral Amerika menjelang agenda pertemuan pada minggu kedua nanti di FOMC. Lalu bagaimana hubungannya terhadap indeks saham Asia? Oke. Untuk di Hang Seng,
Hang Seng masih mengalami tekanan, ya, karena China yang tadi saya katakan masih mengalami perlambatan ekonomi. Sasaran pergerakan Hang Seng kalau saya lihat akan menuju ke level 19.00 sampai dengan level 19.800, ya. Jika level 19.00 berhasil ditembus, akan menuju ke level 18.500. Oke. Lalu untuk di Nikkei sama seperti pekan kemarin, masih berada di range di level 38 sampai dengan level 39. Namun untuk di hari ini, Nikkei kembali melemah, sempat menyentuh level 37.800, ya. Sasarannya saya prediksi akan mencoba ke level 37.500 sampai dengan level 37.00. Jika kenaikannya akan menuju ke level 38.500 sampai dengan 38.800 seperti itu. Oke. Itu tadi untuk pergerakan market baik dari forex, komoditi serta indeks saham. Dan untuk sobat trader, besar harapan saya informasi market ini sangat berguna untuk sobat trader sebelum melakukan entry posisi di market. Baik. Apabila informasi ini sangat berguna untuk sobat trader, jangan lupa di subscribe, share, like, and comment. Semoga kedepannya channel Melek Trading ini bisa lebih baik lagi. Oke, terima kasih. Selamat pagi dan salam sehat serta salam cuan.